kita lanjut kepada masalah rem. Rem itu adalah salah satu alat untuk mengontrol laju kendaraan. Jadi kalau kendaraan kita melaju, kita kontrol kecepatannya sesuai dengan keinginan dia dengan cara menekan rem. Terus, apakah rem ini menjadi sesuatu yang vital? Pasti. Karena dia kalau remnya tidak berfungsi, maka kendaraan kita tidak bisa kita kontrol lajunya. Kemudian kapan dia tidak bisa bekerja, sementara mekanismenya sudah bagus, hidroliknya bagus, anginnya bagus, segala macamnya bagus. Kalau yang kita kan mobilnya kecil semua berarti hidrolik, berarti pakai minyak. Nah, kapan dia gagalnya? Gagalnya adalah ketika si kanvas tidak sanggup lagi menahan tromol, putaran roda. Terus apa gejalanya? Gejalanya yang pertama, kalau rem kita saat ditekan itu ada bunyi mencicit, ada bunyi gresek, ada bunyi seperti bergetar dan lain sebagainya. Itu sebagai tanda kepada kita bahwa Pak, ini rem kita sudah mulai mengalami keganjilan, perlu dilakukan pemeriksaan gitu. Nah, kalau bunyi mencicit, kalau kita tanya kenapa mencicit? Oh, kotor. Oke, kalau kotor bersihkan. Nah, bersihkannya bagaimana caranya? Di bagian dalam roda itu ada tempat melihat ketebalan kanvas, ada lubang kecil ya, ada juga lubang untuk tempat penyetelan rem. Nah, di situ kita bisa tembak pakai angin tanpa membuka ban. Kita tembak. Nah, kalau debunya sudah habis, kalau dia tidak bunyi lagi waktu direm, berarti betul-betul karena abu. Tapi kalau sudah kita semprot atas bawah sudah hilang abunya, waktu kita jalan masih bunyi, nah berarti ada kemungkinan kedua. Kita buka kampasnya, kita lihat kampasnya, oh kampasnya masih tebal, tapi kenapa bunyi? Nah, kita lihat kondisi kampasnya kemungkinan sudah hitam dan mengkilat. Itu pertanda bahwa dia sudah mengalami gesekan yang berlebih dan mendapatkan panas yang berlebih sehingga terjadi perubahan. Masih bisa kita pakai, masih, tapi harus kita lakukan beberapa langkah. Apa itu? Kita buka, kita ambil, kita gesekkan ke aspal atau ke tembok sampai dia agak kesat. Nah, tadinya kan licin kayak batu aki itu. Nah, atau gosok pakai amplas. Ya udah kesat lagi. Kalau dia masih tebal, boleh pasang lagi. Nah, kemungkinan tidak bunyi. Nah, kemudian sudah disemprot atas bawah, kemudian loh kok masih bunyi? Buka. Oh, ternyata tipis. Jadi ada 3 yang menyebabkan rem itu berbunyi. Yang pertama, kotor. Yang kedua, kanvasnya sudah mengeras, sudah mengkilat. Yang ketiga, memang karena tipis. Nah, terus setiap kali bunyi, kita harus mencurigainya bahwa oke lah debu, kita harus bersihkan. Nah, kalau setelah dibersihkan, dia nggak bunyi lagi, berarti aman lah. Tapi kalau dia bunyi, berarti lakukan langkah berikutnya, yaitu buka ban dan lihat tromolnya. Gitu Pak ya. Oke, itu masalah rem. Terus kenapa dia menjadi hitam? Kenapa dia menjadi mengkilat? Mengapa dia menjadi keras? Itu ada terjadi beberapa hal karena pola mengemudi kita. Pola mengemudi kita seperti apa? Lokasi kerja kita ini adalah turunan yang panjang, tanjakan yang panjang. Jadi turunannya kalau nurun aja lama. Nah, kalau kita tidak memakai gigi rendah, otomatis kita akan menekan rem. Menekan rem, rodanya berhenti? Tidak, karena kita hanya mengontrol laju. Akhirnya apa yang terjadi? Kampas rem akan menempel ke tromol, tapi tidak benar-benar membuat ban itu berhenti. Artinya akan terjadi gesekan dalam jangka waktu panjang. Jadi waktu lama dia gesek terus. Panas, sesuatu yang bergesek pasti menimbulkan panas. Iya Pak. Ya, jadi menimbulkan panas dan panas itu akan menyebabkan kampas itu mengeras dan mengeras kemudian akan bisa berakibat kepada gagal rem. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Kita bawa kendaraan kalau turunan kita memang harus sabar. Kita gunakan gigi rendah, biarkan saja dia meluncur. Jadi kita bisa rem, lepas. Agak melaju dia, kita rem lagi, lepas lagi gitu. Jadi jangan ditekan terus-menerus. Artinya lampu rem jangan hidup terus sepanjang perjalanan itu Pak. Jadi itulah langkah-langkah yang bisa kita ambil. Nah, kalau kendaraan
supir truk yang hijau si mana bapaknya? Ah ini, pakai exhaust brake enggak mobil bapak? Pakai ya, nah, berarti gigi rendah dan aktifkan exhaust brake. Gitu. Kalau mobil kecil kan enggak. Terus apakah rem tangan bisa kita pakai untuk mengontrol kecepatan? Bisa, tapi jangan dilakukan. Gitu. Karena kampas rem itu hanya dipakai untuk parkir. Karena kalau mobil-mobil seperti ini yang dipegangnya adalah rotor. Rotor ini yang dari depan ke belakang. Kalau di sini apa namanya? Yang besi panjang itu, kopel. Nah ya, kopel itu yang dipegang. Artinya yang diremnya cuma ban belakang. Kalau kita kecepatan tinggi, kalau kita tarik itu ban belakang mati, ngepot, ya banting ya. Nah, ekornya akan mendahului kepala. Itu akibatnya. Jadi itu jangan dilakukan. Kemudian kalau seandainya terjadi licin di turunan, kemudian ekornya lari ke kanan, setir kita putar kemana? Kita putar ke kanan. Jadi kalau ekor lari ke kanan, setir kita putar ke kanan supaya dia lurus lagi. Tapi kalau ekor lari ke kanan, setir kita putar ke kiri, dia makin kanan. Gitu. Jadi kalau ekor lari ke kanan, setir putar ke kanan. Itu kalau Bapak mengalami jalan licin dan ekor ingin mendahului ya, ngepot gitu ya. Nah itu. Oke, itu sedikit tentang bagaimana kita merawat rem kita, kampas rem, tromol rem, dan sistem pengereman itu. Terus ketika kita melakukan PTI, boleh sekali seminggu atau sekali sebulan, lihat bagian dalam ban, itu ada rembesan apa enggak. Kalau ada rembesan, kemungkinan ada bocor minyak rem, kemungkinan bocor seal daripada bearing. Nah, bearing itu kalau udah di dalamnya kan ada gemuk. Kalau dia sudah panas, dia akan mencair. Nah, kalau sealnya itu sudah rusak, dia meleleh keluar. Nah, kalau itu memang karena bearing suatu saat akan mengalami kerusakan. Nah, itu harus kita waspadai. Karena kalau bearing rusak, ban itu bisa copot. Gitu. Oke, itu masalah sistem pengereman. Kalau ada yang mau bertanya, silakan Pak ya. Kita masuk ke bagian apar. Apar itu harus terpasang pada bracketnya kalau ditaruh dalam kabin. Tapi kalau di luar juga tentu ya, kalau enggak gelundang-gelundung ya. Nah, jadi apar itu terpasang di bracketnya, terpasang terikat begini. Kemarin kita baru saja kejadian yang di BHR. Mixer tumbang. Tumbangnya arah kemana? Arah ke supir. Nah, bisa Bapak bayangkan, waktu itu supirnya sehat kan? Sama-sama kita tahu dia sehat, sekarang masih bisa jalan. Sekarang dia tumbang ke arah supir. Karena aparnya ada di luar dan sudah terpasang di bracket, dia aman saja karena dia sudah pasang safety belt. Nah, sekarang coba bayangkan, kalau seandainya apar itu kita taruh begitu saja, tanpa terikat, kemudian tumbang ke sini, kita selamat. Tapi apar itu yang menghantam kepala. Justru malah apar itu yang tidak terikat di apar yang tidak menyelamatkan kita. Jadi untuk itu, Bapak-bapak sekalian, nanti habis dari meeting ini saat PTI, lihat apakah apar saya sudah terpasang dengan baik atau belum. Apakah sudah ada checklist pemeriksaan dari tim HES-nya apa belum. Gitu. Kalau belum, ingatkan. Gitu. Ya Pak ya. Ini demi keselamatan